Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa menghadiri perkuliahan Zoom kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ardi sebagai dosen mata kuliah metodologi pendidikan penelitian dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 2 akan menampilkan diskusi materi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Melina Berlian sebagai moderator, teman saya Lena Rizka Saragi sebagai pemateri pertama, dan Nabila Rahmadania Arfi sebagai pemateri kedua. Sebelumnya, apakah PPT-nya nampak teman-teman? Sudah, Melin. Baiklah. Untuk materi pertama, langsung saja kepada Lena, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai latar belakang masalah. Pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Selanjutnya, isi latar belakang masalah. Ada beberapa isi dari latar belakang masalah. Yang pertama yaitu suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan dengan data, fakta, maupun referensi yang ada, yang kemudian alasan tersebut dipakai sebagai acuan bagi sang peneliti. Yang kedua, gejala-gejala yang ada di lapangan yang lalu memunculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, adanya permasalahan yang kompleks dan pelik yang muncul jika dibiarkan begitu saja serta tidak secepatnya dicari solusinya. Yang keempat, pendekatan yang ditinjau pada segi teoritis yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, menurut Hussein Umar tahun 2001, menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Selanjutnya, komponen latar belakang masalah. Ada beberapa isi dari komponen latar belakang masalah. Yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Selanjutnya, cara membuat latar belakang masalah. Saat membuat latar belakang harus dimulai dengan mendefinisikan topik. Dengan mengidentifikasi topik mana yang perlu ditinjau dan apa yang sudah diketahui pembaca mengenai topik tersebut. Pada paragraf pertama, kamu dapat menuliskan terkait gambaran umum ke khusus ataupun khusus ke umum. Dengan menjelaskan gambaran tersebut akan memudahkan pembaca dalam mengetahui isu serta permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian karya tulis ilmiah
makalah, ataupun sebagainya. Pada paragraf kedua, menjelaskan terkait dengan fakta dan juga data yang didapatkan dari sumber yang benar. Dan pada paragraf penutup, menjelaskan kepada para pembaca terkait pemberian solusi dan penyelesaian masalah yang akan menjadi judul makalah ataupun karya tulis ilmiah. Selanjutnya, contoh latar belakang masalah. Contohnya, di zaman seperti sekarang ini, internet sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari orang banyak, terutama di kalangan remaja. Internet pada dasarnya memang mempermudah serta sangat membantu menyelesaikan banyak pekerjaan. Namun hal tersebut tak menutup fakta bahwa internet memiliki hal-hal negatif yang dapat berdampak buruk, terutama bagi para remaja yang notabene sangat sensitif dan mudah terseret arus dalam dunia internet. Oleh sebab itu, penelitian mengenai bahaya internet bagi remaja penting untuk dilakukan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Lena. Selanjutnya materi kedua tentang rumusan masalah akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, saya Nabila Rahmadani Arfi, NIM 19931031, ingin melanjutkan materi yaitu tentang rumusan masalah. Next, Melin. Pertama itu pengertian rumusan masalah. Rumusan atau research question atau disebut juga research problem memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada. Menurut Surya Sumantri 2003 menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa rumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Selanjutnya itu fungsi rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai titik sentral atau sebuah pedoman pada sebuah penelitian. Yang kedua yaitu rumusan masalah dapat memberi sebuah solusi. Yang ketiga, rumusan masalah dapat membuka pikiran kita terhadap suatu masalah. Yang keempat, sebagai pendorong dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rumusan masalah. Di mana bentuk-bentuk rumusan masalah? Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau bisa juga disebut dengan variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, di mana rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, ciri-ciri rumusan masalah yang efektif. Ciri-ciri rumusan masalah yang efektif, yang pertama itu pertanyaan penelitian haruslah menarik, seperti aktual, ada paradoks, dan sejauh mungkin diterapkan pendekatan yang berbeda. Yang kedua, pertanyaan penelitian harus relevan dengan topik penelitian yang dikaji, dan diperkuat dengan maksud untuk mengisi potongan teka-teki yang hilang, atau membuat hubungan antara fenomena sosial yang dikaji. Yang ketiga, pertanyaan penelitian harus diformulasikan dengan jelas, buat pertanyaan yang membumi dan batas variabel yang teliti.
Yang keempat yaitu pertanyaan yang diajukan harus membawa implikasi penelitian dapat dijalankan. Selanjutnya, beberapa langkah pembuatan rumusan masalah. Langkah pembuatan rumus masalah yang pertama itu kita tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dimanakan subfokus. Yang ketiga yaitu cari antara faktor-faktor yang terkait adanya pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan mana yang dipilih. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Yang kelima yaitu tulis paragraf pengantar sebelum membaca sampai pada rumusan masalah. Yang keenam, tulislah dalam bentuk daftar pertanyaan agar lebih mudah membentuk konsep. Yang ketujuh, gunakan kalimat tanya yang relevan seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedelapan, buatlah pertanyaan yang spesifik dan akhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, cara dan tujuan. Cara untuk memformulasikan masalah yaitu pertama dengan menurunkan masalah dari teori yang telah ada, seperti masalah pada penelitian eksperimental. Yang kedua, observasi langsung di lapangan, seperti yang sering dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi. Jika masalah diperoleh di lapangan, maka sebaiknya juga menghubungkan masalah tersebut dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya masalah tersebut diformulasikan. Selanjutnya, tujuan rumusan masalah. Tujuan rumusan masalah itu yang pertama menyusun langkah penelitian, di mana penulis akan bisa fokus terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Yang kedua, dasar penguatan penelitian. Rumusan masalah dalam sebuah penelitian akan menjadi dasar dari penelitian dan akan menjadi modal yang penting untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang ketiga, ketahuilah kualitas penelitian. Yang terakhir, penuhi rasa ingin tahu. Selanjutnya, contoh rumusan masalah. Contoh rumusan masalah di lingkungan kesehatan seperti yang pertama, apa saja syarat agar lingkungan menjadi tetap sehat. Yang kedua, bagaimana cara memelihara kesehatan lingkungan. Yang ketiga, apa pengertian dari kesehatan lingkungan. Contoh rumusan masalah pada skripsi. Selanjutnya, rumusan masalah di atas dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana intrinsik kognitif load mahasiswa biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis kuantitatif literasi. Yang kedua, bagaimana eksternus kognitif load mahasiswa biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis kuantitatif literasi. Yang ketiga, bagaimana German kognitif load mahasiswa biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis kuantitatif literasi. Yang terakhir, bagaimana hubungan antara ketiga komponen kognitif load mahasiswa biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis kuantitatif literasi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Nabila atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang tujuan penelitian yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, itu pertama pengertian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Dalam artian lain, tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Selanjutnya, ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama, bersifat ilmiah. Untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta objektif faktual. Yang kedua, prosesnya berkesinambungan. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Yang ketiga yaitu analitis. Studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabelnya. Yang terakhir, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru
mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Selanjutnya, menurut para ahli, tujuan penelitian dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu eksploratif. Eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga yaitu development. Development yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya, berikut adalah jenis-jenis tujuan penelitian yang dibedakan berdasarkan metode yang digunakan. Di antaranya adalah, pertama, tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif atau qualitative purpose statement biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama atau fenomena sentral yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian mode campuran. Tujuan penelitian kuantitatif atau Mixed Method Purpose Statement meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Selanjutnya, cara menulis tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif. Untuk menuliskan tujuan penelitian kualitatif, kita perlu memperhatikan sejumlah elemen dasar berikut ini. Yang pertama, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang kita tulis. Yang kedua, fokus pada satu fenomena utama, konsep atau ide. Yang ketiga, gunakanlah kata kerja tindakan untuk menunjukkan bahwa penelitian kita sedang melalui proses pembelajaran. Yang keempat, jangan terlalu sering menggunakan kalimat yang bermasalah karena berguna, positif, dan informatif. Yang kelima, memberikan definisi operasional umum dari fenomena atau gagasan utama. Yang keenam, gunakan kata-kata yang menunjukkan strategi pencarian untuk pengumpulan data, analisis data, dan proses pencarian. Yang ketujuh, jelaskan peserta dalam penelitian. Misalnya, jika peserta dalam ujian terdiri dari satu atau lebih orang, kelompok, atau organisasi. Yang kedelapan, masukkan lokasi penelitian dan jelaskan tempat ini secara terperinci. Yang kesembilan, gunakan bahasa yang berbeda yang membatasi ruang lingkup peserta atau tempat penelitian. Selanjutnya, cara membuat tujuan penelitian skripsi. Yang pertama, untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional, mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Contohnya, rumusan masalah, adakah kesamaan cara mengajar antara guru senior dengan guru baru? Tujuan penelitiannya adalah membandingkan cara mengajar guru senior dan guru baru. Rumusan masalah, seberapa besar pengaruh ruangan kelas yang nyaman terhadap motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian, mengukur pengaruh ruangan kelas yang nyaman terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya, merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa yang menjadi harapan atau sesuatu yang ingin diketahui. Pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang ingin dilakukan peneliti dalam penelitiannya. Perumusan tujuan penelitian dibuat dengan mengacu pada masalah atau pertanyaan penelitian. Dengan demikian, antara tujuan dan masalah penelitian saling terkait. Teknik penulisannya. Tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat pasif karena tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai. Dalam penulisan proposal penelitian, tujuan penelitian biasanya dibedakan menjadi tujuan umum dan khusus. Tujuan umum berisi tentang hal yang akan dicapai pada akhir penelitian, yaitu menjawab masalah penelitian. Sedangkan tujuan khusus berisi penjabaran tentang hal yang akan dicapai untuk memenuhi atau mencapai tujuan umum.
yaitu merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian, merupakan rincian dari tujuan umum penelitian. Berikut ini adalah contoh tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai plagiarisme dalam hak cipta. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam makalah ini sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, untuk mengetahui terjadinya plagiarisme dalam tayangan televisi. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya, dipersilakan. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya? Baik, jika tidak ada, kami lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Baik, untuk penambahan materi pertama, kepada Azza, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya Zari Aziza Amir, NIM 1903-1067, sedikit menambahkan materi dari kelompok penyaji. Seperti yang kita lihat di RPS kita, bahwa kelompok penyaji kebagian materi rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan latar belakang. Akan tetapi mungkin kelompok penyaji ketinggalan sedikit materi batasan masalah. Jadi saya sedikit menambahkan materi tersebut. Untuk pendahuluannya, masalah penelitian itu mempunyai ruang lingkup yang luas, sedangkan masalah yang akan kita teliti itu hanya sebagian kecil dari suatu permasalahan yang ada. Namun kenyataannya mahasiswa banyak yang salah dalam membatasi masalah tersebut, sehingga masalah penelitian yang harusnya tidak perlu dibahas itu dibahas. Kemudian kenapa masalah tersebut perlu dibatasi? Karena jika suatu masalah tidak dibatasi, maka tujuan, isi, dan pembahasan dalam sebuah masalah tersebut akan meluas, sehingga topik atau materi yang seharusnya tidak dibahas itu ikut masuk ke dalam penelitian seorang peneliti. Batasan masalah juga perlu dilakukan agar pembahasan tidak terlalu jauh terhadap aspek-aspek yang tidak relevan, sehingga penelitian itu bisa dilakukan jika ada batasannya. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana cara membatasi masalah. Saya membagi menjadi 4 poin di sini. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi masalah yang akan dikaji sesuai dengan minat dan pengetahuan peneliti. Kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga,
dukungan permasalahan dengan data yang sesuai lapangan secara rinci. Dan yang terakhir, mendeskripsikan dengan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori, kemudian menggambarkan kondisi real pada saat mengambil suatu permasalahan. Mungkin sekian penambahan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aza. Sebelumnya saya ingin sedikit memverifikasi. Sebetulnya saya lihat di RPS memang ada batasan masalah. Namun pada pembagian kelompok materinya hanya ada 3, itu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Sebenarnya kelompok kami agak sedikit kebingungan, tapi pada akhirnya kelompok kami hanya membuat 3 materi tersebut. Tapi terima kasih kepada Azza telah menambahkan materi tersebut. Selanjutnya kepada Dini Fitratunida, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Bapak Penyaji. Saya Dini Fitratunida, 1903-1007. Nah, sebelumnya sebenarnya saya juga ingin membahas tentang batasan masalah ini. Karena dalam membuat atau merumuskan masalah, itu kita harus tahu dulu bagaimana batasan masalah tersebut. Nah, tadi sudah juga dijelaskan oleh Azza, dan saya menambahkan sedikit kenapa dibentuk contoh ataupun cara menentukan batasan masalah tersebut. Nah, sebelumnya itu kan masalah penelitian itu kan umum, jadi dijelaskan juga tadi kalau kenapa dilakukan batasan masalah, karena ruang lingkupnya itu harus lebih spesifik. Jadi bagian dari masalah yang umum tadi lebih spesifikkan untuk dijadikan membuat rumusan masalah. Contohnya kita lihat, misalkan saya bercontoh di sini ada contoh pengaruh tugas rumah terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Painan dalam mata pelajaran biologi contohnya. Nah, di sana kan ada 2 variabel ya. Variabel itu kan 2 variabel masalah maksudnya. Yang pertama itu ada tugas rumah, dan yang kedua itu ada hasil belajar. Nah, setelah diidentifikasi masalahnya, kemudian kita memilih masalah yang akan kita fokuskan. Misalkan salah contohnya tadi tugas rumah. Nah, tugas rumah itu kan ruang lingkupnya banyak gitu kan, bisa dari segi bentuk tugas rumah yang diberikan, misalkan seperti ringkasan, jawab soal, ataupun tugas misalkan bikin resume dan sebagainya. Nah, itu harus dibatasi untuk penilaian atau masalah yang ingin dirumuskan atau lebih spesifik gitu. Nah, yang kedua tadi ada hasil belajar. Nah, ruang lingkup hasil belajar itu kan banyak, ada dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, itu perlu juga dibatasi yang mana yang akan lebih dispesifikkan, misalkan dalam ranah atau aspek kognitifnya, misal atau aspek psikomotor ataupun ke afektifnya seperti itu. Nah, itu mungkin contoh bagaimana untuk membatasi masalah. Nah, setelah kita membatasi masalah, barulah kita bisa langkah berikutnya untuk merumuskan masalah. Nah, dalam merumuskan masalah itu ada beberapa saran atau hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi juga, yang pertama itu dalam bentuk kalimat tanya, juga dijelaskan tadi Bapak Penyaji. Yang kedua itu padat dan jelas. Yang ketiga harus sesuai dengan arahan jenis data yang diperlukan, dan bagaimana mendapatkannya untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan. Nah, contoh-contoh rumusan masalah itu, misalkan tadi kita ambil udah dibatasi masalahnya, contohnya apakah terdapat pengaruh tugas rumah terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Painan dalam mata pelajaran biologi, ataupun apakah contoh lainnya bagaimana pengaruh pembuatan resume gitu kan terhadap aspek kognitif peserta didik atau siswa SMA Negeri 2 Painan terhadap mata pelajaran biologi. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini atas penambahan materinya. Selanjutnya kepada Silvani Mustika Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvani Mustika Putri, NIM 1903-1107, ingin menambahkan sedikit materi mengenai peran latar belakang dalam suatu penelitian.
Latar belakang suatu penelitian memiliki peranan untuk, yang pertama, menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Yang kedua, menguraikan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. Yang ketiga, yaitu menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah untuk diteliti dan dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Sekian yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvani atas penambahan materinya. Selanjutnya kepada Siva Jadi Pertiwi, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, saya Siva Jadi Pertiwi, NIM 1903-1110, ingin menambahkan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Tujuan penelitian yang diharapkan sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian, yaitu yang A, tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah, atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah. B, tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. C, tujuan penelitian dikemukakan sebagai sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. D, tujuan penelitian harus jelas dan tegas. Berdasarkan sifat dan karakteristik permasalahan penelitian, tujuan dilakukannya suatu penelitian akan dapat menjawab peranannya, yaitu untuk yang A, menemukan pengetahuan, yang B, mengembangkan pengetahuan, C, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Baiklah, hanya sekian penambahan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Siva. Selanjutnya yang terakhir mungkin penambahan materi dari Tasya Novrianti. Kepada Tasya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menambahkan materi yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian dilakukan secara sistematis, tidak boleh tertukar dan tidak boleh salah menempatkan urutan. Adapun syarat-syarat dalam menentukan tujuan penelitian, yang pertama yaitu spesifik. Secara khusus menyatakan apa yang ingin dicapai, biasanya dinyatakan dalam kata-kata kerja khusus. Yang kedua yaitu measurable, mencantumkan ukuran kualitatif ataupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu agreed, sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan serta disepakati antara peneliti dan penyandang dana atau antara mahasiswa dan pembimbing. Yang keempat yaitu realistik, menantang tetapi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, time bound, dengan tahapan waktu yang dinyatakan dengan jelas. Yang keenam, dinyatakan dengan tegas, lugas, dan secara lengkap hal apa saja yang ingin diketahui pada penelitian. Yang ketujuh, tidak boleh mengulangi statement rumusan masalah. Dan yang terakhir, hasil penelitian yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya atas penambahan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand. Silvani Mustika masih raise hand, mungkin bertanya enggak?